Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Katolik tahun 2025. Perkenalkan, saya Emiliana Ture, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050533 pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK Swasti Sari Kupang kelas 10 dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai seluruh kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini sesuai dengan agama kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala puji dan syukur kembali kami akan panjatkan kehadirat Bapa. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat, penyertaan, atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami semua hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan karena Kau telah melindungi kami dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh tiba di lembaga pendidikan ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Bapa, saat ini kami anak-anakmu akan mengikuti kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon tuntun sertai kami, bukalah pintu hati pikiran dan tangan kami agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru boleh kami pahami, kami mengerti, hingga kami gunakan untuk masa depan kami. Doa dan permohonan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kuliah yang sudah bimbing kita dalam doa yang luar biasa. Kenapa kita selalu pelajaran itu dengan doa? Karena doa itu mencintai Tuhan yang Maha Pencipta. Sebelum kita lanjut di pelajaran, Ibu absen dulu. Kamelia Ratu, Yasinta Babis, Amin. Cynthia Melita Mata Pasar, Matilda Maitan, Maria Lodo, Elizabeth Amin, Yohanes Kuan. Anak-anak, Ibu minta untuk kita berdiri. Kenapa Ibu suruh kita berdiri? Karena Ibu minta kalian melihat diri kalian sendiri sudah rapi atau belum, dan lihat kita punya ruangan. Ruangan itu sudah bersih atau belum? Sudah rapi? Sudah. Ya. Dipersilakan duduk kembali. Siapkan
unik. Pernahkah kalian merasa berbeda dari teman-teman yang lain? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Ali. Ya, karena saya merasa bahwa saya memiliki pribadi yang berbeda dari mereka. Ali merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Baik. Apa yang membuat kalian merasa unik? Dari segi fisik, kita bisa lihat dari warna kulit, rambut, bentuk badan, dan juga masih banyak lain. Materi pokok kita tadi bisa katakan bahwa tentang pribadi yang unik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, ada ice breathing. Di sini ibu memberikan aba-aba yang berkaitan dengan tepuk semangat. Kalau ibu bilang tepuk satu kali berarti bilang yes. Ibu bilang tepuk dua kali berarti bilang oke. Tepuk tiga kali semangat. Tepuk empat kali konsentrasi. Tepuk lima kali siap belajar. Sudah? Baik. Tepuk satu kali. Yes. Tepuk dua kali. Oke. Tepuk tiga kali. Semangat. Tepuk empat kali. Konsentrasi. Tepuk lima kali. Siap belajar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai dalam pribadi yang unik, yaitu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Ibu akan menayangkan sebuah video. Semuanya ada diriku. Ada pertanyaan, video apa yang tadi kalian lihat? Angel? Yang tadi kita lihat yaitu seorang anak yang memiliki keterbatasan, tetapi dia tetap bersyukur dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Poin yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat menyaksikan video tadi? Mulia? Ada perasaan terharu dan juga bahagia karena walaupun memiliki fisik yang berkekurangan tetapi masih semangat untuk melanjutkan hidup. Baik, Ibu menjelaskan tentang pribadi yang unik, konsep atau fundamental dalam iman Katolik yang menegaskan bahwa setiap individu manusia diciptakan oleh Allah dengan karakteristik, bakat, identitas yang berbeda-beda, identitas kelemahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang berbeda-beda. Mulai dari kita punya bentuk fisik, bentuk fisik, habis itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia sangat luar biasa, unik, tersendiri dalam bentuk atau jenis, beda dari yang lain. Unik itu berbeda dengan orang lain. Setiap manusia itu unik. Satu tak ada
dengan dia punya kembar, itu satu lagi dia berbeda dengan dia punya saudara kembar. Apalagi kita yang tidak sekembar, kita punya berbeda dengan orang lain. Kenapa berbeda itu dari mana? Dari kita punya segi fisik, segi karakter itu berbeda. Ada yang satunya rambut keriting, ada yang satu rambut lurus, ada yang satu putih, ada yang satu hitam. Itulah Tuhan Allah menciptakan manusia yang luar biasa, bahwa manusia di dunia ini sangat unik yang sudah Tuhan ciptakan. Baik anak-anak, sudah menjelaskan bahwa pribadi yang unik itu kita berbeda dengan orang lain. Baik itu sekalipun dia kembar, dia harus berbeda dengan orang lain. Tuhan sudah ciptakan manusia yang begitu sempurna dan begitu indah. Sekarang Ibu mau bentuk kita kelompok. Tuliskan apa yang ada di pertanyaan. Baca, pahami baik-baik, baru kita kerja. Yang kedua, kerja itu bukan hanya satu orang yang lainnya hanya melihat, tetapi kita bersama-sama untuk kasih jawaban supaya sebentar presentasi kita bisa menjawab dengan baik. Kalau belum mengerti, tanya Ibu ya. Kita bersama-sama. Dia punya jawaban yang ditulis di depan yang dikasih tadi gambar TPD tadi ya.
Sudah? Baik. Sekarang kita mulai presentasi yang kelompok pertama duluan memberikan mereka jawaban kepada teman-teman yang lain. Kalau ada yang menanggapi, bisa menanggapi. Kalau ada yang bisa tambah, bisa tambah. Ibu persilakan untuk kelompok 1. Persilakan untuk kelompok pertama. Yang pertama, bagaimana kesan kalian dengan ketika membaca cerita di atas? Jawaban, kesan kami setelah membaca cerita tersebut adalah kagum, terinspirasi, dan termotivasi. Kisahnya menunjukkan semangat yang luar biasa dan ketahanan diri untuk bangkit dari musibah kecelakaan kerja, yaitu tersengat listrik tegangan tinggi, yang mengakibatkan hilangnya kaki kiri dan kerusakan fungsi jari-jari tangan, bahkan setelah sempat dilanda keputusasaan. Yang kedua, apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah di atas? Yang pertama, kehilangan kaki kiri. Yang kedua, kerusakan syaraf pada jari-jari tangan. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Yang pertama, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau tambahan untuk kelompok kami, silakan. Kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok pertama. Kita berikan tepuk tangan. Yang kelompok ketiga dulu, baru kelompok kedua. Selamat pagi, teman-teman. Baik. Kami dari kelompok ketiga akan mempresentasikan hasil kerja kami. bagaimana kesan kalian dengan kita membaca cerita di atas? Jawaban, kagum, terinspirasi, dan termotivasi. Kisahnya menunjukkan semangat yang luar biasa dan ketahanan diri untuk bangkit dari musibah kecelakaan yang terpaksa diamputasi pada tahun 1990. Dia juga harus menerima kenyataan bahwa 10 jari tangannya tidak bisa lagi digerakkan karena mengalami kerusakan syaraf. Apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Itu tekad untuk bangkit dari keputusasaan dan keinginan untuk mandiri
nilai-nilai positif apa saja yang dapat kalian pelajari dari pribadi terjaga selamat. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dalam ibadah kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kepada teman saya persilakan. Nomor 1, bagaimana pesan kalian cerita di atas? Jawaban, kagum, terinspirasi dan termotivasi juga karena walaupun memiliki keterbatasan, tetapi ia tidak menggantungkan diri pada orang lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, saya bertanya. Ya, baik, terima kasih. Kita baik anak-anak, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mengerjakan kelompok dengan baik dan bijaksana. Tadi dalam lembaga KPD yang berkaitan dengan seorang bapak ada kecelakaan, tetapi dia bisa diselamatkan untuk mengerjakan hal yang pernah ia tinggalkan. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pribadi kita masing-masing. Silakan mengerjakan edukasi waktu dengan 10 menit. Sudah? Oke, silakan duduk. Kita melihat kembali kita punya refleksi dalam kita punya kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pribadi yang unik. Mungkin bisa jawab, Ibu kasih langsung pertanyaan di sini. Jadi yang tadi Ibu ajarkan yang berkaitan dengan pribadi yang unik. Ibu baca, silakan menjawab. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, satu kali kita ice breaking. Kalau Ibu bilang apel, berarti kita duduk. Kalau Ibu bilang anggur, berarti kita tertawa. Kalau Ibu bilang beras, berarti kita diam. Kalau Ibu bilang jeruk, berarti kita lari di tempat ini. Udah.
terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum menutup, Ibu kasih pekerjaan tugas. Pekerjaan itu yang berkaitan dengan kitab suci. Anak-anakku sekalian, mengingat kembali untuk materi minggu depan. Materi kita minggu depan tentang keluhuran manusia. Sebelum itu kita bangkit berdiri untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Amin. Ibu silakan untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita menyapa Tuhan dalam doa. Nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu atas segala berkat perlindungan-Mu hingga kami bisa mengerti pembelajaran ini. Semoga apa yang hari ini kami pelajari bisa kami pahami dan dapat berguna bagi masa depan kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu persilakan untuk duduk melanjut